Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa safiyuhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, ini pertemuan yang kedua dari saya. Saya yang kedua ya ke sini. Kali pertama dulu bahas apa ya? Masih ingat ya? Siapa yang ikut masih ingat apa itu, Pak? Oh iya, karena yang rekam ya harus bisa ya. Kalau yang rekam lali wis piye. Sekarang kita nyoba belajar tentang sabar. Sabar ya. Kata sabar itu memang nggak asing bagi kita ya. Sabar. Hatta orang-orang awam pun yo membahasakan yo sabar, sabar, sabar. Bahkan mungkin kita dengar para kurang tutup gimana? Oh, okay. Bahkan mungkin kita dengar para mubaligh, para khutbah, para kiai yang ngomong sabar. Sabar itu kata yang tidak asing. Cuma pelajaran kita bukan itunya. Pelajaran kita adalah piye carane sabar. Ini yang jarang dibahas. Piye carane sabar. Solusine sabar iku piye? Itu yang kita bahas. Kalau bahas sabar wis umum. Tapi kalau kita bahas piye carane sabar. Kayak saya punya kitab 20 kaidah cara meninggalkan maksiat. Orang kan sering bicara, ayo maksiat tinggalno. Ojo kok maksiat wae. Ya, bagi mad'unya sing pinter jawabnya begini, yo ngerti kayak biyen ya harus tinggalno maksiat, tapi piye carane ninggalno maksiat? Ini yang jarang dikupas, jarang dibahas. Nah, seorang dai harusnya mikir piye yo carane meninggalkan maksiat. Terkadang kalau kita ditanya oleh mad'u, piye Ustaz ya carane ninggalno maksiat? Piye carane sabar? Jawabannya kadang-kadang ya enggak, kurang terlalu jelas. Kurang terlalu jelas. Makanya kita berupaya piye sih kaidahe? Kira-kira ono enggak kaidahnya yang membahas tentang piye carane sabar? Gimana caranya sabar? Kok bahasa Jawa ya? Jawa lebih. Wong Jawa ya ada bahasa Jawa, ada bahasa Indonesia. Jadi gini ya. Sabar itu gampang di lisan. Susah dipraktekkan. Kata saya pun gampang ngomong, ayo sabar, ayo sabar. Gampang ngomong tok Tapi kalau sudah terjadi pada dirinya, itu enggak sabar. Nah, berarti sabar itu tetap pertimbangannya itu ndelok imanmu juga. Kata imane tinggi, imane nambah, imane apik, bagus, gampang sabar itu. Tapi kalau imannya kayak kita yang kualitasnya
KW. Ya, kualitasnya keimanan kita ini KW. Ya iya repot. Kadang iso sabar, kadang ora iso sabar. Nah, kualitas keimanan kita modele koyo ngono iku mau. Berarti kita butuh penunjang, pengingat, butuh kaidah, butuh penunjang, butuh cara. Cara ini gimana caranya? Itu pun harus diulang-ulang. Gak bisa sekali, harus diulang-ulang. Saya gampangan saya gitu. Kira-kira saya ada ustazah mantep kalau udah bahas apa. Kira-kira kalau suami ini poligami ngono kira-kira stres apa ora ya? Ya ora. Suami ini jujuk-jujuk apa? Poligami. Datang kabar ke dia, kabar yang mujizat. Suami kawin mana? Kira-kira langsung mati ora ya? Alhamdulillah ngono ya. Ya tenan to. Jarene masih alhamdulillah. Ora ngono innalillah wa inna ilaihi raji'un. Nah, itu kan gampang ngomongnya sabar. Nah, ketika masalah itu terjadi gimana? Gitu loh. Kayak poligami tuh. Ayo coba poligami mumet nanti kan. Nah ini gampangannya ya. Jadi sabar itu memang mudah diucapkan, tapi prakteknya susah. Dan memang Anda katakan lagi, sabar itu pasti kaitannya dengan apa? Keimanan. Pasti kaitan dengan apa? Keimanan. Tapi akhir daripada sabar itu manis. Awalnya memang pahit, akhirnya akhirnya manis. Nanti awalnya manis, akhirnya pahit. Atau awalnya pahit, akhirnya manis. Itu sabar. Memang pahit banget, susah banget. Sekarang kayak ini, antum sekarang ini lagi majelis ilmu. Majelis ilmu ini juga butuh sabar. Pahit banget awali perjuangan. Yang ngantuk, tahan nggak ngantuk. Ada yang nggak masih ngantuk ini? Ada sabar nggak ini ya? Awalnya ngantuk, pingin ngantuk, wis mulai wis gitu kan? Karena ngantuk ditahan. Nah awalnya itu adalah pahit. Awalnya pahit, tapi akhirnya manis. Manisnya dapat pahala. Bisa sampai syuruk, bisa sholat 2 rakaat. Kadang-kadang ada panganan, makan apa? Ya kan, ada sarapan itu, masya Allah itu manis. Coba kalau antum tadi langsung mulai tidur, oleh apa coba? Kalau ada kata pas subuh, ya ada majelis ilmu langsung pulang karena nggak tahan, langsung pulang. Ketika pulang ngapain? Nonton HP. Nonton HP langsung turu. Oleh apa? Gak oleh apa? Oleh turu. Jadi sabar itu teman-teman semuanya, ya anak kata-kata dia apa? Awalnya pahit, tapi akhirnya manis. Tapi jenengan aja klaim ustaz iki iso ngomong toh, ya memang iso ngomong toh memang. Prakteknya memang ayo bareng-bareng gitu kan. Ayo bareng. Memang iso ngomong toh, ana iso ngomong toh. Prakteknya nunggu Allah wis. Jaluk Allah taufiknya karena ini enggak semua orang bisa sabar. Baik ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan kata sabar, atau sebelumnya kita bahas dulu, Ustadz, apa sih sabar Ustadz? Apa sih sabar itu apa gitu kan?
banyak pendefinisi. Sabar itu diartikan ke satu arah. Sabar itu diartikan ke satu arah. Maksudnya satu arah itu, satu arah berupa sabar dari musibah-musibah yang menyakitkan. Baru ada wujud sabar. Nah, kalau ada hal-hal yang menyakitkan, baru ada muncul sabar. Sehingga definisi itu ya mengarah kepada satu arah. Padahal tidak. Sabar itu ada tiga arah. Sabar itu ada tiga arah. Ada arah sabar supaya istiqomah taat, ya, dan ada sabar yang sabar itu berbentuk piye carane menjauhi maksiat. Ketiga, sabar dari takdir-takdir Allah yang menyakitkan, takdir-takdir Allah yang menyakitkan. Berarti sabar itu ada berapa arah tadi? Ada tiga arah. Ada tiga arah. Ada tiga macam sabar taat. Sabar dalam ketaatan. Yang kedua, sabar untuk menjauhi kemaksiatan. Dan sabar apa? Di dalam takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Mas, boleh soal? Boleh. Kalau nggak boleh bertanya ya saya nggak mau nanya. Biar ngaji itu nyantai tapi masuk, tapi ilmu. Cukup metenteng. Kan ada saya baca lihat, ada yang bentuk Ustaz itu metenteng aja nggak oleh guyonan. Ada kiai yang bentuknya guyonan. Masing-masing ya ono salafi. Ada yang bilang, ya metenteng soalnya persiapannya kurang ya metenteng aja kayak santri Pak ya. Pangkate maca nang gurung persiapan, lak metenteng ae wedi ngono Pak. Kalau ada santri yang sudah persiapan mateng, lah goyang-guyu ae. Lah apa guyu? Wis gampang Ustaz, aku persiapan. Guyonane kan ngono wae. Jadi bisa jadi kita guyonan ya wis persiapan ngono ya. Ada Mas. Pembahasan takdir Mas. Takdir itu ada takdir jelek, ada takdir baik. Mosok perbuatannya Allah ana sing elek, ana sing apik. Takdir kan berkaitan dengan perbuatannya Allah kan. Iya. Berarti ono perbuatannya Allah sing apik, ono perbuatannya Allah sing elek. Ngono Mas ya. Allah taala ala. Siapa bisa jawab? Siapa bisa jawab? Sesuai jawab oleh hadiah lo ya. Tapi tutup aku tuh ke panitia. Bisa jawab Mas? Jenengan? Jenengan ya. Bisa jawab pertanyaan saya? Wallahu taala alam. Sok ngacung. Atau pertanyaannya asing ngono ya. Oh, dari mana pertanyaan iki iso wae? Dah. Enggak ada yang bisa jawab? Ayo jenengan, Pak. Yang kacamata, semua yang pakai kacamata jawab. Berarti ada perbuatan Allah jelek ya? Hah? Saiki sampean Pak ditakdirna oleh Allah. Jadi wong bodoh. Contoh Pak orang tenan, walaupun sampean pinter gitu ya. Takdirna oleh Allah bodoh Pak. Iku elok Pak. Ayo, berarti perbuatannya Allah itu berarti mentakdirkan Anda, berarti perbuatan Allah itu jelek. Enggak. Terus piye? Hah? Oh, terus berarti kan kesimpulan yang ini Pak ya.
tanpa diskusi Pak ya. Ngajinya santai Pak, diskusi. Itu gaya baru ngajinya. Jadi maksudnya jenengan gini ya. Ini Pak ya, kesimpulan berarti ada perbuatan Allah sing elek. Cuma ora oleh dinisbahkan ke Allah. Ngoten nggih? Lah nggih, ngene iki ta. Ngoten nggih. Itu kan mesti jenengan gitu kan. Jadi kita langsung ke benang merahnya Pak. Enggak usah muter-muter gitu kan. Maksudnya Bapak tadi berarti ada perbuatan Allah sing elek. Nggih. Tapi gak oleh dinisbahkan ke Allah. Gitu nggih? Iya Pak. Loh, kok itu kesimpulan benar nggak dari jenengan? Bukan itu. Coba jenengan dengarkan. Gimana? Nggak bisa dinisbahkan kepada Allah terus. Tapi Allah mengetahui. Sudah ada. Oh jangan lari kemana-mana Pak. Itu lari ke takdir Pak. Jangan. Itu babnya baru. Kita hanya membahas sekarang Anda ditakdirkan oleh Allah. Takdir Allah itu Anda wong miskin. Jadi nggak usah perbuatan jelek. Anda itu miskin. Takdir miskin ini kan perbuatan Allah kan Pak. Gitu. Nah pertanyaan saya, apakah itu perbuatan Allah yang berupa kejelekan? Karena Anda ditakdirkan oleh Allah miskin. Aku ditakdirkan oleh Allah duwe bojoku elek, wireng, bobote 200 kilo, pesek pisan. Ayo coba ya. Wis pesek, wis wireng, wis lemu. Terus mana Pak? Lambene nenes pisan. Gak iso ngenterno ati pisan. Terus sama ngene. Ya Allah, perbuatan Allah kok kepadaku kok jelek banget dah ngono Pak. Nah, itu salah apa enggak? Lah terus piye? Terus iku takdir Allah apa enggak? Jelek apa enggak? Oh gitu terus? Oh jangan muter-muter namanya. Saya ini pertanyaan saya itu perbuatan Allah apa enggak? Iya, jelek apa enggak? Nah, ngono sih. Jelek apa enggak? Jadi bagaimana? Khair insyaallah. Jadi gini. Kita ini harus ngaji sentenan. Jangan sampai ngaji ini enggak tenan. Makanya ngaji harus paling tidak ya ono kitabe, ono silsilah ngaji ku biar apa ngaji ku ketara ilmu nih. Makanya salafi itu harus memiliki perbedaan dengan yang lain. Apa? Salafi itu ilmu. Simbolis salafi itu Pak, itu adalah tasfiyah dan tarbiyah. Mek loro to Pak. Salafi iku simbole mek loro. Tasfiyah dan tarbiyah. Apa itu tasfiyah? Pembersihan. Apa itu tarbiyah? Pendidikan. Tasfiyah pembersihan dari dirinya dosa, maksiat, syirik, bid'ah, akhlak tidak baik. Itu dirinya dibersihkan itu. Setelah itu membersihkan orang lain. Penyakit ujub, penyakit hati, itu namanya tasfiyah. Senomor loro ada namanya tarbiyah. Tarbiyah itu pendidikan ilmu kepada dirinya, kemudian kepada orang lain. Itu usul min usuli ahli sunnah, ada tarbiyah, ada tasfiyah. Makanya orang yang mengaku dirinya ahli sunnah harus komitmen dengan dua pondasi, dua pilar dari pilar-pilar ahli sunnah wal jamaah. Nah, jadi gini, keterangan nih sarah yuk para ulama. Gampangan sarah yang paling gampang Pak. Keterangannya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah.
Wa ila banyak Pak salah-salah ulama-ulama sebelumnya. Ketika membahas hadis Nabi, hadis Jibril Pak, tentang masalah takdir. Wa nu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Kami beriman dengan takdirnya Allah, baik takdir yang Allah sing apik atau takdir apa sing Allah, takdir Allah sing elek. Ini harus dijelasin. Semua perbuatannya Allah itu enggak ada yang jelek Pak. Semua perbuatan Allah itu adalah bagus. Ini harus diikat. Perbuatan Allah, takdirnya Allah itu semua adalah bagus dan tidak ada yang jelek. Loh, gimana hadis ini? Khairihi wa syarri, itu ada baik dan itu ada jelek. Itu ditinjau kepada yang dikasih musibah, ditinjau kepada makhluknya, ditinjau kepada makhluknya. Makhluk memahami dari takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada apa? Ada yang baik, ada yang jelek. Tapi bagi Allah tidak ada namanya takdir jelek, itu nggak ada. Anda ditakdirkan oleh Allah ketemu bojo sing elek kaya ngono iku mau, itu bagi Allah apa? Baik. Bagi Allah baik. Bagimu lan itu penderitaan. Bagimu, baginya Anda. Tapi bagi Allah apa? Itu baik. Allah sudah melihat bagusnya awakmu itu oleh bojo kaya ngono. Itu bagi Allah. Nah, tinggal imanmu nang Allah piye ngono lho. Iku butuh sabar, dan sabar itu kaitannya karo Allah keimanan. Kata awakmu iku memahami imannya kepada Allah dan husnudzon kepada Allah, no problem. Antum oleh bojo elek kaya ngono kok seneng wae. Bojoku kok iki wis tulisane Allah kok. Dan ini pasti terbaik menurut Allah, walaupun aku sodok melengkel, tapi aku upaya apa? Sabar. Upaya sabar. Dengar lagi, dan ini butuh pelajaran keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang sing ngomong tok, Pak. Iku ngomongi ngono, andai kata Allah takdirkan kepadaku oleh bojo kaya ngono piye ya? Ya gak ngerti lah piye. Mbak aku ngamuk apa ora? Gurung ngerti. Soalnya belum terjadi kan. Nah, tinggal sabar iku mau, ilmune piye lah iku mau. Wis ya, deng ya. Ya. harus belajar ya, harus belajar. Bareng-bareng kita belajar. Baik ya. Jadi tadi kalau kita mau mendefinisikan sabar, berarti kita harus mendefinisikan dari 3 arah. Jangan ke satu arah. Walaupun seringnya pemakaian sabar itu pada satu arah. Berupa apa tadi? Dari musibah, takdir Allah yang jelek, takdir Allah yang jelek, takdir Allah yang menyakitkan, itu ditinjau dari makhluk ya. Begitu. Padahal kalau Anda ditakdirkan oleh Allah duwe bojo wayu, ya harus sabar. Hah? Nutupi ya. Lho iya atuh oleh bojo wayu sampai cingure 2 meter misal contoh. Wahyu tenan, wis putih ini kayak putih kayak sapi gitu kan. Apakah Anda enggak butuh sabar? Sabar tekan di. Sabar supaya enggak maksiat. Piye carane enggak maksiat? Anda ujub lu pengajian kok bojo wayu ngono. Kan kadang-kadang muncul apa? Ujube. Berarti butuh sabar enggak? Butuh sabar. Walaupun Anda dapat bojo ayu. Bicara nih supaya Anda enggak maksiat. Bicara nih maksiat. Bentuknya maksiat piye? Sombong, ujub, melecehkan wong liya. Ana wong lewat. Iku apa, Bro? Dia bojo kok lemu ngono ku piye, Bro? Buak wae, Bro. Lah kan? Delok entuk aku.
Sombong nggak wong iki? Nah, berarti harus sabar supaya nggak maksiat. Tahanan lisanmu. Tahanan lisanmu. Lisan kan kudu nyerocot ae to. Kudu ngomong ae lisan iku kan. Tahanan. Ojo sampai awakmu metu kata-kata itu. Itu namanya apa? Sabar. Ojo dipahami. Duwe bojo ayu, gono sabar ku salah, Pak. Makanya sabar itu harus dari 3 arah. Arah taat, arah supaya enggak maksiat, terus arah apa? Dari takdir Allah yang tidak bagus. Hatta itu taat pun jenengan di bojo ayu, bicarane iso taat, butuh sabar. Butuh sabar. Ujuk-ujuk karena saking ayu nih dan hatimu terpikat sama dia, Anda semakin tinggi cemburunya. Dia ngobrol kalau wong ae, cepet susu ngobrol cepet mulai mau ke tetanggane ae gak oleh. Iki tambah kena setan. Jadi ya jadi anggap di bojo ayu tuh enak. Ya susah juga. Terus duwe bojo ayu, Pak, pasti ono eleke. Duwe bojo elek, tetep apa? Elek terus. Tetep elek, gak ada perubahan. Nah, kalau gak ada perubahan, hatimu kan nyaman. Tapi kalau ada perubahan, hati kamu ono geloi. Ya ora? Ora ono geloi. Iku juga butuh sabar ya. Kalau ono geloi, kok susu bojoku kok sodo elek ya. Hamil 1, maru wetenge sodo gede. Ora apa? Ora singset maneh. Mari ngono, wah pasti ada pengurangan. Umur 40 tahun, kok dadi elek ngene ya. Wah, jadi awali wayu mari dadi elek, Anda butuh sabar loh. Kalau elek tetap nggak ada perubahan. Kalau nggak ada perubahan nyantai, slow aja. Gimana Pak? Nggih. Lah kok kita ngobrol kok kemana-mana iki piye? Gurung kita belum bahas kaidah loh, Pak. Nah, sabar tuh harus ada mukadimahnya, dipahami dulu sabar tuh koyo piye. Sampai jam piro, Mas? Aku tamu kan, kok ujug-ujug kesuwenan iku ya enggak bagus juga. Sampai zuhur. Tenang tuh Pak, zuhur Pak. Kuat toh. Normalnya. Sampai suruh ya enggak? Suruh sak jam. Gitu ya. Nah, jadi terus piye? Apa definisi sabar? Sabar itu kalau kita lihat komus, Pak. Komus apa wae? Komus Muhyidd, komus Lisanul Arab, atau Qawamis. Itu kata sobaro itu mananya habasa. Sobaro itu mananya apa? Habasa. Habasa itu apa? Fi'il apa? Fi'il amr atau fi'il mudhari', Pak? Siapa sebut nahu? Guru sebut nahu. Astagfirullah. Ayo semangat terus. Nahu guru ya. Fi'il madhi. Habasa itu fi'il madhi. Tandai fi'il madhi apa? Iya, artinya Pak. Tandai. Ayo semangat ya, semangat. Dauro bahasa Arab no. Ngerti bahasa Arab. Baik ya. Habasa, sobaro, itu fi'il madhi, Pak. Fi'il madhi. Nah, sobaro itu kalau kita lihat komus, itu artinya habasa. Apa habasa? Menahan. Habasa itu menahan. Taib. Anak kaitkan makna bahasa dengan 3 arah tadi. Arah taat, arah sabar, dan arah takdir. Berarti apa? Habsun nafsi. Menahan diri. Menahan diri
kita arahkan ke taat. Jadi menahan diri untuk terus taat. Paham ya? Menahan diri untuk istiqomah. Kenapa kok taat kok butuh menahan diri? Butuh sabar, Pak. Ya iya, Pak. Karena innan nafsa la'ammaratun bisu. Jiwa itu selalu memerintah kepada kejelekan. Jadi jiwa ini bicaranya kamu nggak usah ngaji, nggak usah poso, nggak usah sholat, nggak usah menundukkan mata. Itu gitu, Pak. Itu namanya jiwa. Anda perangi, Anda lawan, Anda tahan. Jiwa Anda ini bicaranya bisa istiqomah, bisa terus alas sadat di atas kelurusan. Nah itu butuh sabar. Kedua, habsun nafsi ala tarkil ma'asi, menahan diri. Gimana caranya saya bisa meninggalkan apa? Maksiat. Meninggalkan maksiat itu butuh apa? Butuh sabar. Bicarane aku itu bisa meninggalkan maksiat. Saya ini sama ndelok wong wedok ayu, Pak. Nang dalan. Saya kira-kira sampean modelnya kok dewek ngene iki, Pak. Ndelok wong ayu kira-kira pengen masih apa enggak? Ayo jujur. Ora jujur. Jujur ora? Gak usah, gak pengen aku tenan to, gak pengen. Ya saiki nang kene. Engko tenan ya mumet juga gitu. Fitrah manungsa wae. Normal dewek-dewek iki kalau ana wong wayu pengen melihat aja kaya umahat, kaya akhwat. Gaya-gaya sok alim, Pak. Ndelok ikhwan-ikhwan ku ngene, Pak. Sampai nubruk mlakune, Pak. Ha iya kan? Kan ngono biasane wong cadar-cadaran niku. Jadi ana ikhwan-ikhwan niku masyaallah pokoke mendiluk tok, Pak. Sampai iso nubruk nggo. Bar sing kalau yang dilihat itu apa? Wong orang-orang enggak ngaji. Oh ya kene matane. Ma iki opo iki ngene iki modele. Ora oleh iku jeneng ora sabar, Pak. Sabar sok gaya iku mau, iya kan? Sing sijine enggak sabar. Kita normal, Pak. Ada wong wedok ayu, normal loh, normal. Ojo sok ustad enggak pengen lihat. Pengen, siapa orang enggak pengen? Normal kok. Pengen lihat, Pak. Tinggal di situ muncul imanmu. Iki oleh apa ora yo. Nah itu tengkaran itu yang nafsu pengen lihat. Akalmu sing sodok waras gitu kan. Akal kita sing sodok waras. Waduh iki ora oleh iki. Tengkaran iki menang tinggi iki. Makanya di dalam buku saya 20 kaidah cara meninggalkan maksiat itu dalam diri kita itu ada grup, Pak. Grup nafsu dan grup akal dan agamamu. Iku tengkaran di. Nah, terkadang menang nafsu nih, delok, ayu yo ngono. Menang, Pak. Terkadang menang agamanya, menang akale. Oh, gak oleh iki. Bismillah Allah gitu kan. Nah, astagfirullah gitu kan. Normal, Pak, itu normal. Namanya normal. Nah, disitulah butuh kesabaran. Iya, aku harus sabar, gak oleh iki. Wis ngene wae. Perang itu perang. Jiwa pengen tuh gak oleh sabar. Nah ngono lho, Pak. Iku butuh sabar. Nah itu namanya sabar untuk meninggalkan apa maksiat. Ketiga, sabar dari takdir Allah yang kita bahas ini. Sabar. Dikai bojo siji ya sabar. Kayak bojo loro ya sabar. Kayak bojo papat ya sabar. Ojo kok nambah maneh. Ora oleh. Butuh sabar. Dikei miskin setiap kali usaha bangkrut wae. Ku sabar. Ndelok kancane ngaji kok pinter banget. Aku ngaji kok ora dong-dong iki piye iki? Ya butuh sabar. Ku takdir Allah yang tidak Anda sukai. Ya butuh sabar. Nanti Anda habsun nafsi, menahan diri. Nah, kaitannya kalau sabar dari takdirnya Allah Subhanahu wa taala, menahan diri dari apa? Dari 3 organ, Pak. 1, menahan diri dari berkeluh kesah. Hati pengen muring-muring, pengen gak ridho. Berarti
hati kamu tahan. Kedua dari lisan. Lisannya piye? Mengeluh nek koncone. Iya ya. Aku lo kok miskin terus ki piye? Namanya mengeluh. Mengeluh, Pak. Menahan diri dari organ tubuhnya. Gimana organ tubuh? Dia nggak mengeluh, Pak. Langsung mukul tembok. Langsung apa jenenge? Tangane napui pipine atau jotosi wong tanpa ada pembicaraan. Nah, maka menahan diri dari takdirnya Allah Subhanahu wa taala yang tidak dia sukai itu dari 3 muara. Atau takdir ya, atau sabar ya, menahan diri dari 3 arah tadi, Pak. Itu harus 3 organ tubuh kita, lisan, hati dan jawarih, organ tubuh kita. Itu tahan, ojo sampai mengeluh. Kalau itu lisan, tahanan supaya hati kamu selalu ridho dan taat kepada Allah. Tahanan organ tubuhmu, jangan sampai organ tubuh kamu itu membawa kepada apa? Kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus Pak, pembahasan kita sekarang adalah sabar dari gangguan orang lain, Pak. Dan tema kita sekarang ini, Pak, ini lebih khusus karena sabar kan cakupannya umum. Tema kita sekarang ini adalah khusus sabar dari gangguan orang lain. Perlu difahami, kita ini hidup bermasyarakat. Nggak mungkin dan nggak mungkin tidak, pasti ono gangguan. Apalagi kita ini ngaji, ya kan? Kudulono saiti ngamuk, kan? Atau ya gangguan lah, saingan kerja gangguan. Atau dilecehkan dagangan kamu, atau kamu dilokno awakmu lu elek, pesek, ireng, biasa begitulah. Itu namanya kehidupan, Pak. Orang ono ceritani hidup di dunia terus gak diganggu, itu orang ono ceritani, Pak. Ibnu Hazm bilang, Pak, kita di dunia ini, Pak, pasti akan diganggu. Kalau nggak pengen diganggu, jadi apa? Hah? Jadi mayat aja. Ya diganggu juga oleh malaikat kan lah. Cuma gangguan nih beda. Nah dunia itu Pak, pasti ono gangguan nih. Pasti ono gangguan. Ima gangguan dari manusia, gangguan dari jin, dari mana gangguan lah. Nah, karena kita ini hidup bermasyarakat dan bermasyarakat itu watai tidak sama. Ono sing watake kaku, ono sing watake pemarah, ono sing watake keras, beraneka ragam tabiat dan watak. Nah, kalau begitu keadaannya, ini konsekuensi karena kita hidup bermasyarakat dan tidak satu arah dengan kita, pemikiran kita, ada yang pemarah, ada yang ngamuan, ada yang ini. Nah, disinilah kita butuh sabar. Kalau begitu gimana kaidahnya? Udah, tentu sudah boleh selesai. Belum kan? Ya us. Ya. Sekarang kita nyoba belajar kaidah pertama. Masuk ngaji dari tadi kok gurung kaidah blas iki piye? Teman-teman semuanya. Kaidah yang pertama bisa dibaca di buku yang sudah dibagikan. Harapannya buku itu mengingatkan antum biar ngaji itu ora kok kuping wae. Masuk majelis ilmune masuk, metu dari majelis ilmune ya metu. Jadi masuk keluar. Nah, kalau ada bukunya kan enak. Saya iso dimurojai kan, Pak? Bisa dimurojai. Berarti kan ini. Fokus, Pak ya, karena kita bahas kaidah. Kaidah itu jenenge pondasi, Pak. Pondasi ku penting. Wong bangun omah iku gonok pondasine Pak rubuh, Pak.
Dan orang bangun rumah pasti dikuatin apa? Pondasi. Wong bodoh banget Pak, ya kan? Pondasi ini kerupuk, terus temboknya sampean kasih watu, ya ora? Iku bodoh banget. Mosok pondasi ini kok kerupuk, mari ngono apa? Durane iku apa? Kayu, batu, itu bodoh banget. Otomatis pondasi ini pokoknya sing kuat. Atasnya itu mbok ora masalah ngono kan. Sepenting pondasi, Pak. Begitulah teori wong cerdas. Teori wong bodoh beda maneh, Pak. Beda maneh. Teori wong cerdas iku piye-piye pondasi sing paling kuat iku piye? Ku pondasi butuh dikuatin. Nah, pertama itu yang saya tulis itu ayyasyadal abdu annallaha khalaqa af'alil ibadi, khalaqa af'alal ibadi, harakatihim wa sakanatihim wa iradatihim, fama syaa kana wa ma lam yasa lam yakun. Gini Pak, Anda ketika diganggu oleh orang, nih ya, Anda ketika diganggu oleh orang, Anda jangan murni melihat perbuatan hamba. Jangan murni Anda melihat perbuatan hamba. Anda harus melihat siapa yang menggerakkan hamba ini. Dengar ora? Ini contohnya. Ada orang bilang begini, Khaliful Hadi, Ustadz bodoh. Gampang ngono Pak. Ustadz bodoh, Ustadz ewe-ewe, atau gitulah cacian datang. Kita Pak, kalau melihat zat perbuatan dan omongan dia, marah apa enggak? Tak keperuk ya Pak, monggo jotos kamu. Ngono kan Pak? Anda ketika diganggu, dicaci, jangan lihat zat perbuatan hamba saja. Tapi kita berpikir siapa yang menciptakan, siapa yang menggerakkan, siapa yang menciptakan perbuatan hamba itu siapa? Sopo? Allah. Pernah nggak kebayang kayak gini Pak? Nggak pernah Pak. Kita pokoknya wah tak antem awakmu. Wis pokoknya Anda murni melihat perbuatan yang mencaci maki Anda tok. Tapi kita nggak pernah berpikir siapa yang menciptakan perbuatan hamba tadi. Ingat Pak, semua gerakan kita, diem, gerakan, itu yang menciptakan adalah Allah. Kita diem, yang menggerakkan adalah Allah, yang menciptakan adalah Allah. Kita ngomong, yang menggerakkan dan yang menciptakan juga adalah Allah. Maka lihatlah siapa yang menggerakkan. Maka insya Allah tensi darah kamu akan turun Pak. Oh iya ya, iki Allah sing gerakno. Ngono Pak. Oh iya ya, iki perbuatannya Allah iki. Maka itu akan Anda menunjang untuk bisa sabar. Karena Anda lihat apa? Lihat bukan dat perbuatan hamba tok, tapi Anda juga kaitkan yang menciptakan perbuatan hamba sampai koyok ngene iki adalah Allah. Ingat kaidahnya, semua yang muncul dari kita Pak, baik gerakan, baik diam, baik ngomong, baik ucapan, semua yang menggerakkan, semua yang menciptakan itu adalah Allah. Jangan sampai kita memiliki pemikiran qadariyah. Apa qadariyah itu? Hamba yang menciptakan perbuatannya sendiri. Jangan. Dan kita juga jangan memiliki pemikiran jabriyah. Hamba itu dipaksa oleh Allah, tidak. Tapi setidaknya akan meredakan kemarahan Anda, egois Anda, ego Anda ketika Anda lihat iya ya, menciptakan iki lho Allah, yang gerakkan iki lho Allah. Tenang Pak, insyaallah Pak. Maka lihat, fal ibadu alatun, hamba itu me alat. Tapi alat ojo dipahami koyo Jabriyah lho ya.
Ojo dipahami oleh kita kayak Jabriyah. Jangan. Hamba itu adalah alat, walaupun hamba dikasih akal, dikasih usaha, itu nanti belakangan Pak. Tapi pahami dulu, hamba ini alat. Hamba tadi sampai mencaci maki Anda, sampai memukul Anda, sampai jotosin Anda, itu dia adalah alat Pak. Alat. Senggerakno, menciptakan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yes. Kalau kita berpikir ini secara jernih dan bagus Pak, insya Allah kita akan tenang dan aman. Yes. Simpel Pak faedahnya. Tapi ini larang Pak regane Pak. Munculkan ini Pak. Regane larang itu. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memunculkan kaidah ini luar biasa. Ini adalah munculan Syekhul Islam, ini dimunculkan atau ilmu dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sampai lihatlah ke perbuatannya Allah. Itu ciptaannya Allah. Wanita sama pek ngamuk nang Allah. Berani enggak Anda itu pek ngamuk nang Allah? Berani enggak Anda itu memarahi Allah? Enggak berani. Berarti wis to, reda. Walaupun pengen ngamuk, reda. Iya dhewek itu perbuatannya Allah. Wis dong ya. Taib. Langsung Pak kedua. Ini Pak. Poin kedua Pak. Anda harus berpikir, iya kena opo Allah kok ngirim orang kayak gini kepadaku? Berpikir enggak? Saya kira berpikir kedua. Kena opo Allah kok ngirim orang semisal ini kepadaku? Kena opo? Tidak ada lain kecuali karena dosa. Iya. Allah kirimkan orang mencaci aku maki tadi. Khaliful Hadi bodoh ini. Iya ya. Kenapa Allah kok kirimkan aku orang yang semisal ini? Gak ada hujan, gak ada apa, ujug-ujug ana wong nyaci maki aku. Iki ana opo iki? Karena sejatinya Pak, ketika kita dicaci maki itu musibah. Dan musibah itu datanya dari siapa? Diri kita. Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apa saja yang menimpa kepada kalian dari sebuah musibah itu adalah datangnya dari dirimu. Berarti karena maksiatmu. Berarti Allah datangkan orang semisal itu tadi sehingga dia menyakitimu. Ya, menghardikmu, mencaci maki kamu. Pahami. Kena opo Allah kok menciptakan, kena opo Allah kok menghadirkan orang ini kepadaku. Kenapa? Pahami. Oh iya, dosaku ya. Kayak marah Pak sampean Pak. Terus gini mikir. Berarti kan karena aku sendiri. Karena aku sendiri. Bukan karena dia. Bukan karena Allah. Ini salah aku dewi. Masa ada Pak salah di dalam muring Pak? Gak wong keblinger Pak. Karena dia sendiri lalu dia marahin orang. Wong keblinger Pak. Iya, saya ini sadar. Tapi kadang-kadang ngamuk aja Pak ya. Jadi pahami poin kedua tadi. Jadi Allah yang menciptakan, Allah yang menggerakkan. Pertanyaan yang kedua, kenapa Allah menggerakkan? Kenapa Allah menciptakan ini dan itu diperuntukkan untukku dan dikirimkan kepada untukku? Kenapa? Simpel Pak. Itu nggak ada lain kecuali karena Allah maksiatku, dosa-dosaku. Masya Allah. Saya baca di kitab Jawabul Kafi, Ibnul Qayyim itu Pak nyebutin banyak contoh. Musibah itu dikarenakan dosa-dosa dia sendiri. Sampai ada seorang yang terlilit utang Pak. Terlilit utang ima ditipu oleh orang, wa ima bangkrut, pokoknya terlilit utang Pak. Dia kok nggak memarahi orang yang menipu Pak? Enggak. Dia nggak memarahi orang yang membangkrutkan
tijarah dia, perdagangan dia enggak. Dia iling, iya ya. Iki ana dosa-dosaku. Padahal dia sudah jadi ulama, Pak. Dosa-dosa yang lama. Dia mengatakan, wallahi ini karena dosaku. Dosa yang memang saya sudah taubat, Pak. Kan menurut kita kan udah taubat, berarti sudah kan menurut kita, menurut Allah kan enggak. Terus tak kayak ujian si awakmu. Jadi kalau kita mikiri kamu yang nipu saya sehingga aku bangkrut, kamu yang giniin saya sehingga saya bangkrut. Kalau Anda melihat kita, yuk ngamuk wae. Tapi ketika Anda melihat ini, oh iya ya, dosa-dosa aku iki sing akeh. Harus kita lihat, Pak, dosa-dosa kita. Itu yang menyebabkan Allah mengirimkan musibah itu kepada dirimu. Lagi, Pak, ini COVID. Kayak COVID loh, Pak. Sebagian orang ini kan nyela sapa? Nyela orang dulu gini dicela wae dicela. Nyela tok wae orang. Ya memang ini musibah yang Allah kirimkan kepada kita. Seharusnya kita juga mikir, iya ya, COVID ini siapa yang menciptakan? Dan Allah mengirimkan lewat orang-orang itu, ya Allah, Pak, yang mengirimkan lewat orang-orang itu. Datanglah COVID ke Indonesia. Nggak ada untungnya, Pak, menyelesaikan iso nyala-nyala toh, Pak, gak ono untungnya, Pak. Apakah sebuah penyelesaian gak ono, Pak? Terus piye? Pahami kenapa COVID ini kok sampai sekarang gurung mari-mari itu kenapa? Sampai ono sing salate gang. Tapi kata gak sholat gak gang, Pak ya. Ya berah. Kata sholatnya renggang. Kalau gak sholat rapet. Kalau bojo renggang gak, Pak? Rapet terus. Mepet tambahan. Renggang-renggang lah piye lah. Sampai gitu, sampai saking takutnya gitu kan. Banyak hal lah. Saking takutnya begitu. Kesimpulannya begitulah. Anda berpikir, iya ya, kenapa ini? Ya kembali ke dirinya masing-masing. Karena dosa-dosa kita dan dosa-dosa ya mungkin negara kita jelas. Yang harus kita kembalikan ke diri kita. Negara kan orang rakyat, Pak. Ya rakyat orang-orangnya ini harus taubat kepada Allah. Ini karena dosa-dosa kita. Insya Allah dengan ini kita tenang, Pak. Orang ngamuk, Pak, orang ngamuk. Teori loh, Pak ya. Guru mesti iso lho, Pak ya. Tapi ngono ilmune ngono, Pak. Kok edahe ngono, carane ya ngono. Iso gak iso itu tinggal taufik dari Allah, Pak. Karena kita sudah diajarin dan ilmune ngono, iso gak praktekno. Tunggu taufik dari Allah, Pak. Tunggu taufik dari Allah. Ya kita minta taufik, Pak. Harus iso ngamalno kan taufik dari Allah. Yes, gampang, Pak ya? Gampang. Nah, ketika seorang hamba memahami bahwasanya ujian dan musibah tadi karena dosanya dia, maka apa yang terjadi? Seorang hamba tadi sibuk ngurusin orang lain atau ngurusin dirinya? Ngurusin dirinya, nggak sempet tak ngurusin orang lain. Orang nyaci maki kamu bilang astagfirullah. Ngono tok, Pak, astagfirullah. Anda langsung ingat, iki dosaku, Cak. Iki dosaku sehingga Allah kirimkan orang yang koyok ini modeli sehingga dia mencaci maki aku. Wis ya. Saiki Mas, tak contoh Mas. Saiki aku Mas, sama dari Ustaz, aku delokno bojo Pak Ustaz. Wis. Contoh lo ya. Delokno bojo. Aku sudah nyariin bojo. Bojo ketemu Pak, tampaknya orang itu masya Allah cantik, Pak, tapi jeroane, Pak, berpenyakitan. Dia sudah penyakit ginjal, penyakit opo ae, Pak. Dia pasti ngamuk, Ustaz iki memang delokno bojo ngawur wae. Mungkin gak hanya itu, Pak, aku mungkin ditahdir wis. Ustaz opo ngono ku? Oh, ndelokno bojo kok koyo ngene modele, Pak.
Jelas Pak, itu sifatnya menungso. Omane tipe-tipe ini kayak ngene iki Pak ya laris. Ya iyalah, pasti deh dicaci maki wis. Oh, Ustaz iki modele piye? Karepe piye? Pasti ngomong ke orang-orang. Kita praktekkan kaidah. Iya ya. Allah ngirimkan ustadz kepada saya dengan membawa bojo sing koyo ngene ya perbuatannya Allah. Ustadz itu mek alat. Ono senggerakno ja. Poin kedua, oh iya ya. Kenapa Allah kirimkan istri yang model koyo ini kepadaku itu kenapa? Kok berpenyakitan ini dan itu kenapa? Anda sadar, oh iya ya. Iki dosaku ja. Nah, kalau Anda koyo ini, maka apa yang terjadi? Anda akan sibuk ngurusi dirimu dengan banyak istighfar. Orang kok ngurusi ustate. Kosok kebalik Pak, lali dirimu ngurusi ustate Pak ente-entean. Kalau lagi susah, lagi enak, ternyata buju wayu, enak, lali ustate Pak mangan enak, oh sopo ustadnya no. Itu menungso Pak, kata enak lali, kata gak enak, sendieling-eling sama ustate wae. Opo iki ustaz nek bojo kok ngene iki? Ustate kenek maneh. Macam ustate iki ya ngono Pak modele Pak. Kenek wae, enak lali Pak wong. Dong ora Pak, dong ora. Jadi Anda akan sibuk ngurusin dirimu. Anda akan istighfar kepada Allah, astagfirullah. Iki dosaku cah. Selamat lisanmu Pak. Insyaallah selamat lisanmu. Enggak kok nyaci maki ustate wae. Dong ya, saya contohin lagi. Jangan lagi syirka. Syirka ono macamnya Pak. Ono syirkatul abdan, ono syirkatul ayan, atau syirka lah sama orang kerja begitu Pak. Takdirnya Allah, Anda ditipu Pak. Ketika Anda ditipu, sampai coba ngomong ke orang nggak? Ngomong, wah, Gus. Jat kabeh ku nipu wong tok. Ya Anda model-model dhewe pasti ngomong Pak, wis. Bahkan mungkin Anda polisikan kan? Tak polisikan wae wong iku. Biasa Pak ngono ku modelin dhewe. Tapi kalau kita kembali ke kajian kita, kaidahnya iya ya, senggerakno wong sampai nipu aku tuh sapa? Allah. Hamba sing nipu aku mek alat tok, sing menciptakan lo Allah. Poin kedua, lapo Allah kok mengirimkan orang ini kepadaku untuk menipuku itu karena apa? Alasannya apa? Allah kok sampai mengirimkan itu kenapa sih? Anda mikir dosaku. Ya ora, tenang Pak mari ngono. Iya ya dosaku. Astagfirullah. Orang jadi ngamuk Pak, tenang hati mereda. Tapi kalau kita nggak memahami ini ya ngamuk wae. Sampai gak kalau mangan. Istighfar Pak, itu dosa saya dewe. Ojo kok disalahno wong wae. Allahmu celaan itu kepada dirimu. Ojo kok nyela orang lain. Iya memang sebabnya menungso iku iya, ngerti Pak? Tapi cara Allah supaya Anda ingat. Cara Allah supaya Anda itu ingat, itu karena dosa-dosa kamu. Cara Allah terserah Allah, banyak cara. Bagi Allah kan terserah Allah lah. Allah kirimkan orang yang semisal itu. Wis, susah loh Pak. Ngomong gompong ya. Ngomong gampang, tapi susah loh ya. Susah. Khair insyaallah. Oleh karenanya saya sebutkan sebuah ucapan salaf di situ, ma nazala balaun illa bidzambin. Tidaklah nazala turun balaun suatu musibah illa bidzambin, kecuali karena apa? Sebabnya dosa. Wala rufi'a, dan sebuah bala tidak akan diangkat illa bitaubatin, kecuali dengan apa? Taubat. Jadi bala itu nggak akan terangkat Pak dengan mencaci maki, nggak bakal terangkat dengan caci maki.
Anda kata nyaci maki terus, itu bukan solusi. Solusinya ya wis sabaro. Terus tobat itu solusi. Nyaci maki terus ya tambah masalah, Pak, tambah masalah. Yakin ya? Antum tadi dapat istri gimana? Wis sabar yo. Saya terima gitu ya. Saya terima dengan apa? Qabil nikah gitu ya. Insyaallah. Kaidah ketiga, Pak. Sampai jam 6 Pak ya teman ya. Anak sih nggak ada masalah, cuma ganggu, khawatir antum nggak tenang gitu loh. Gara-gara aku nanti nggak kerja lagi gitu kan. Hari Ahad ya. Baik, sekarang kaidah ketiga. Sekarang kaidah ketiga, Pak, ngajak jeneng berpikir. Kalau aku sabar, kira-kira aku oleh opo? Kalau aku marah, aku oleh opo? Ini Pak, ngejak berpikir. Namanya kaidah itu ngono, Pak. Namanya belajar kaidah itu ngajak berpikir. Aku kalau marah oleh opo? Kalau aku sabar oleh opo? Pertanyaannya, Pak, kalau aku marah seneng sawo? Jawaban, seneng sawo kalau jenengan marah? Setan. Setan itu koncomu atau musuhmu? Wis, dong dah. Masa ndek ngiwi musuh seneng itu dhewe apa? Seneng. Enggak lah. Setan itu musuhnya dhewe. Kalau Anda nguwamu, Pak, muara, iku sing ngikin, iku sing seneng sapa? Setan. Kalau Anda sabar, seneng sapa? Allah. Jadi pertanyaan kedua. Setan itu janjiin kamu apa? Kok kamu bikin dia senang? Kayak sama duit, rezeki? Enggak, Pak. Inna syaitana ya'idukumul faqra. Setan itu menjanjikan kamu itu supaya kamu itu fakir. Ora ono cerita setan itu ngekaya kamu enak, gak ono, Pak. Kaidahe setan itu pasti membuat kita melarat. Gak ono ceritane, Pak. Setan itu bikin kita senang dan bahagia. Gak ono ceritane. Kalau andai kata ada, iku me Allah tipu daya saja. Kalau Allah jelas. Nah, ini logika, Pak. Kalau aku sesabar, tak tahan nafsuku, aku oleh apa? Oleh pahala. Bahkan kedudukan Anda tinggi banget, tinggi banget, Pak. Gimana adil? Saya insya Allah akan datang, saya akan paparkan beberapa dalil, Pak. Bagaimana pahala orang yang sabar. Jadi mikirin ngono. Oleh opo? Kata aku muring-muring lu oleh opo gitu kan. Segi masalah gini, Pak. Sama Mas. Teko kerja. Ini keluarga, Pak. Teko kerja. Memang harus ada juga kaidah di dalam berkeluarga supaya bahagia itu ada kaidahnya. Kita ring kaidahnya, Pak. Kita enggak belajar itu permasalahan ngono enggak. Ada kaidahnya gimana caranya kita itu bahagia dalam keluarga. Ono kaidahnya. Kita jalan terus kaidah, Pak. Sama teko kerja, Pak. Luapar. Mari ono rumah kotor kabeh. Wis lesu omah apa? Kotor semuanya. Istri di kamar main HP. Wes. Saya yakin model-model wong Surabaya ngene iki ya. Tampang kayak ngene iki ya wes paling iso go gupuk yo. Nggo gepuk, Pak. Gepuki bojone. Paling tidak lambe iki ngomong wae takoni. Assalamualaikum. Kocok jempol iki. Lah apa awakmu ora masak? Ngono, Pak.
Saya pertanyaannya, Anda marah, apakah nasi langsung tersedia, ujuk-ujuk langsung matang? Enggak toh? Enggak. Tapi kalau jenengan sabar, ya mandi, mari ngono sholat. Enak apa rasanya? Teori nih ngono Pak. Kan teori kan kita kan teori gitu lah, memunculkan sebuah teori kan. Lah mbo pelaksanaan mbo, saya ingin memunculkan teori dulu. Teori kita munculkan teori. Gini. Pertanyaan saya sekarang, ketika Anda marahin istrimu, Anda pukul istrimu, pertanyaannya, kira-kira bojomu itu tambah sakit hati atau tahu diri? Memungkinkan dua-duanya kan, tapi tipe ini bojo-bojo sama kok tambah apa? Tambah sakit hati wae. Kayak ngono lho ya. Sakit hati. Walaupun nangis, mari ngono masak, mari ngono nyapu, tapi sakit hati. Berbeda dengan tadi, ada sholat, Anda wudu, mandi, sholat, terus sama nanya, sayang, ada nggak nasi? Aku lapar ya. Berbeda Pak cara mainnya. Dengan gitu ya Anda nasihatin dia dengan cara lembut apa, itu lebih mengena. Tapi kalau aku marah misal contoh, seneng sopo. Tapi kalau aku sabar dengan kondisi misal ini, aku oleh pahala. Tapi sekadang ngono, ose dibantah ngono iki saiki cara kita sabar sih. Urusan nasihat nanti belakangan. Engko ngene ta, engko iku jenenge Anda masalah kedua. Jangan dulu. Yang penting saatnya Anda sabar. Saat Anda sabar. Yang namanya keluarga, Pak. Terkadang kita langsung marah. Enggak lihat asbab. Coba kalau lihat kronologi, kenapa wahai istriku Anda enggak masak? Sampaikan kronologinya. Kamu harusnya kan nanya kronologi dulu. Aku baru buka HP Mas, aku lagi stres capek, kan baru buka HP, itu pun mungkin perkara yang penting kan gitu kan. Tapi kita kan nggak mau, pokoknya ini, nah itu laki-laki, model laki-laki ngono Pak. Nah, sing mantu-mantu koyo iku kelakuane koyo iki. Semantu-mantu koyo iku biasa kelakuane dhewe koyo iki model ngono iku. Coba wae suami mikiro, aja kok langsung tas-tas mikiro. Duwe bojo siji di ngono pisan. Beda kalau bojo sampean ku akeh. Seenak. Duwe bojo siji, nah kalau dia ngambek terus piye coba bayangkan. Aja koyo ngono. Jadi kita itu sekarang piye carane iki piye? Sampean marahi, hasilnya opo? Sampean kate gak marah, sabar, jelas pahalai besar, Anda punya kedudukan yang tinggi, menjadikan istri kamu insya Allah akan terpikat hati. Masya Allah, suamiku sabar banget. Beda ya kan, beda. Wes, udah jelas ya? Wes, sampai cukup segini aja dulu. Jam 6 aja. Saudara kalau tak selesaikan, kamu nggak ngundang saya lagi gitu kan? Ya enggak, makanya kita bikin gitu biar antum ngundang anak. Kalau gak ada orang masalah. Soalnya memunculkan kaidah gini angel Pak. Ngaji kaidah gini angel. Pasti kamu butuh. Tak bikin samin. Yo iya lo dokter ono siasate kok. Enggak kok di on bertahap. Iku bertahap. Ilmu ku bertahap cuma get ngono bertahap. Sampai di sini insyaallah. Subhanakallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.